Halo Sobat Sejarah Asyik, good morning. Kali ini kita akan membahas salah satu unit tempur pada Perang Dunia II yang cukup unik dan sudah terlupakan. Namanya memang tidak sepopuler US Ranger, Airborne, atau US Marine. Unit ini adalah Glider Infantry. Infantry glider adalah jenis infanteri lintas udara di mana tentara dan peralatannya diterjunkan ke wilayah musuh dengan mengendarai pesawat layang tanpa mesin. Jika masih bingung, berikut penjelasan yang lebih sederhana. Unit infanteri glider mirip dengan pasukan terjun payung atau airborne, yang mana mereka sama-sama dikirim melalui udara untuk mendarat di wilayah musuh. Yang membedakan adalah alat yang digunakan untuk mendarat. Jika unit airborne atau terjun payung menggunakan parasut, maka unit infanteri glider mendarat di wilayah musuh menggunakan pesawat layang tanpa mesin. Pada praktiknya, unit terjun payung dan infanteri glider ini diterjunkan secara bersamaan ke wilayah musuh. Sejarah awal terbentuknya infanteri glider ini dimulai oleh militer Jerman, yaitu ketika Jerman merencanakan invasi ke Prancis. Militer Jerman dihadapkan pada masalah benteng Belgia Eben-Emael. Di bagian atas benteng adalah hamparan rumput datar tempat pesawat glider dapat mendarat. Akhirnya pasukan glider Jerman pimpinan Letnan Rudolf Witzig mendarat di atas benteng pada dini hari tanggal 10 Mei 1940 dan pasukan infanteri glider ini berhasil memukul mundur pasukan Belgia. Selanjutnya Jerman menggunakan pasukan glider bersama pasukan terjun payung dalam jumlah besar dalam invasi ke Kreta Yunani. Invasi ini berhasil, namun Jerman menderita banyak korban dan kerugian. Pada akhirnya, Jerman memutuskan bahwa metode perang dengan glider ini terlalu mahal. Sekutu tentunya tidak tinggal diam. Mereka segera membentuk pasukan infanteri glider sebagai bagian dari pasukan udara. Pada 1940, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, memutuskan pembentukan 5.000 pesawat layang Inggris, dan Amerika pun juga memiliki rencana yang sama. Pesawat layang yang paling banyak digunakan oleh sekutu adalah Waco CG-4A rancangan Amerika yang dapat membawa 13 penumpang, dan Airspeed Horsa rancangan Inggris yang dapat mengangkut 25 penumpang. Lalu, pesawat glider ini akan ditarik menggunakan kabel oleh pesawat penarik. Lalu, bagaimana cara kerja unit infanteri glider ini? Pertama, prajurit glider dan persenjataan dimuat ke pesawat layang atau glider. Selanjutnya, pesawat layang akan diterbangkan ke titik pelepasan yang biasanya tepat di luar jangkauan pendengaran musuh. Kabel derek kemudian dilepaskan dan glider akan melayang tanpa mesin. Setelah glider mendarat, pasukan dan perlengkapannya akan turun dan siap memasuki pertempuran. Pasukan glider memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pasukan terjun payung atau airborne. Pertama, pesawat layang dapat membawa dan mengirimkan peralatan yang lebih besar dan lebih berat, seperti senjata anti-tank, kendaraan seperti jeep, bahkan tank ringan. Kedua, satu regu glider bisa turun secara utuh dan siap bertempur, sementara pasukan terjun payung membutuhkan waktu setelah mendarat untuk berkumpul dengan regunya yang terpencar. Ketiga, pesawat layang yang membawa pasukan glider benar-benar diam dan sulit dideteksi oleh musuh. Keempat, unit glider hanya membutuhkan pelatihan yang jauh lebih sedikit daripada unit terjun payung. Faktanya, banyak unit infanteri glider berasal dari unit infanteri biasa yang hanya melakukan pelatihan secara singkat. Namun menggunakan infanteri glider sebagai metode pertempuran juga memiliki kekurangan yang serius. Pertama, pesawat layang membutuhkan area pendaratan yang relatif mulus dan bebas dari halangan. Kedua, pesawat layang sangat rapuh dan pendaratan pesawat layang cukup kasar.
Ini menyebabkan beberapa pesawat layang hancur ketika melakukan pendaratan dan melukai prajurit di dalamnya. Ketiga, dalam prakteknya sulit bagi seluruh unit untuk dapat mendarat secara bersamaan. Keempat, pesawat layang dan pesawat penarik sangat rentan terhadap serangan oleh pesawat musuh. Pesawat layang juga tidak berdaya melawan tembakan dari darat jika terdeteksi sebelum mendarat. Sekutu pertama kali menerjunkan unit glider dalam operasi Husky dalam invasi Sisilia pada tahun 1943. Penerjunan pertama ini adalah bencana bagi sekutu. Perencanaan yang buruk serta cuaca buruk mengakibatkan unit glider jatuh ke laut dan terkena tembakan. Selanjutnya, ketika penyerbuan Normandia atau D-Day, unit infanteri glider kembali diterjunkan bersama dengan unit terjun payung. Kali ini dengan persiapan yang matang serta perencanaan yang jauh lebih baik. Pendaratan glider di pertempuran Normandia jauh lebih sukses. Di pihak Jerman, setelah kerugian besar di Kreta, Jerman tidak lagi melakukan serangan glider skala besar. Mereka hanya menggunakan unit infanteri glider untuk serangan skala kecil. Salah satunya adalah Operasi Oak. Unit glider melakukan pendaratan di Gran Sasso, Italia pada 12 September 1943, di mana diktator Italia yang digulingkan, Benito Mussolini, diselamatkan dari tahanan rumah. Unit infanteri glider cukup bisa diandalkan selama Perang Dunia II, terutama oleh sekutu. Metode penerjunan dengan pesawat layang ini terbukti berhasil walau banyak memakan biaya yang mahal. Setelah Perang Dunia II berakhir, unit glider tidak lagi dipakai dan hanya tinggal cerita, terutama setelah ditemukannya helikopter yang kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan pesawat layang. Itulah tadi unit tempur glider yang terlupakan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.